terlepas dari kondisi pandemi ini yang tentunya kita masih belum bisa memprediksi kapan ya akan mereda dan kapan kita bisa memulai sebuah aktivitas industri penerbangan yang bisa disebutkan dengan normal yang baru. Kita tetap perlu optimis dan saya kira kebutuhan ini tetap ada walaupun memang anggaran untuk riset itu tidak kecil ya. Sampai dengan bisa dia menjadi sebuah prototipe atau sebuah model yang bisa diterbangkan demonstrasi saja itu membutuhkan 200 miliar. Dan setelah itu kan tentunya perlu ada penyempurnaan dan tentunya produksi massal yang butuh pendanaan lebih luas lagi. Jadi saya kira kalau kita melihat secara jangka panjang cukup jauh ke depan, walaupun beban biaya yang dikeluarkan cukup besar, kalau kita tunda lagi ke depan, misalnya 5 tahun ke depan, tentunya biaya itu akan lebih membengkak karena semua produksi ini kan pasti akan meningkat setiap tahunnya. Baik. Jadi menurut pendapat Anda ini apakah sudah tepat kemudian pemerintah kemudian mengeluarkan proyek R80 ini dari PSN? Saya kira untuk mengeluarkan sepenuhnya saya kira tidak perlu ya, walaupun maksudnya kalau dialokasikan sebagai dananya untuk kebutuhan yang lebih penting seperti proyek drone yang memakan anggaran 27 triliun ini untuk kepentingan strategis dan pengamanan nasional itu sangat-sangat penting sekali. Sifatnya itu sudah bukan komersil lagi tapi lebih ke untuk keamanan. Namun apakah perlu dikeluarkan sepenuhnya R80 dari PSN? Saya kira tidak. Mungkin masih sekiranya bisa dialokasikan sedikit berapa persen sekian dari anggaran untuk melanjutkan pengembangan walaupun tidak mensponsor atau mendanai 100%, tapi cukup untuk membawa proyek berjalan maju ke depan. Baik. Sampai proyek ini kemudian jadi dan selesai, butuh berapa tahun kemudian untuk kemudian mungkin kita bisa melihat prototipe dari pesawat ini? Prototipe saya kira dalam waktu 3 tahun sudah bisa kita lihat sebuah working model, satu unit yang tentunya sudah bisa didemonstrasikan dan sudah bisa dilihat kemudian bentuk akhirnya, kemudian teknologinya minus berbagai kesempurnaan dalam waktu 3 tahun saya kira sudah bisa. Namun untuk produksi skala massal masih membutuhkan kurang lebih 5-6 tahun dari sekarang karena tentunya itu akan berdampak atau akan dilihat juga di situ market demand-nya berapa dari tanah air sendiri, berapa kebutuhan untuk tipe pesawat ini diadu dengan versus pembelian atau anggaran masing-masing maskapai untuk tipe pesawat yang serupa. Nah, tentunya ini akan kemudian menciptakan demand dari R80 tersebut. Produksinya itu bisa memakan 2 sampai dengan 3 tahun terlepas dari produktivitas atau kinerja produksi pabrik di masa pandemi ini. Baik. Satu pertanyaan terakhir untuk Anda, apakah kedepannya proyek R80 ini perlu masuk lagi ke dalam PSN kalau dilihat juga dan mempertimbangkan sisi urgensinya? Sangat-sangat perlu. Saya kira kita mempunyai kelebihan yang banyak sekali negara lain mungkin mendambakan ya bahwa kita memiliki pabrik, kita bisa mempunyai kemampuan untuk merakit pesawat walaupun mungkin kita sudah punya PTDI, kemudian ada RAI. Saya kira ini sangat penting sekali untuk menggairahkan pasar, tapi juga di selain itu, ini dengan majunya proyek N219, kemudian N245 melalui PTDI, dan kemudian RAI untuk R80 dan varian selanjutnya, ini menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ada aspek sosial dan manfaat sosial yang juga tidak bisa kita rasakan di sini. Dan saya kira perlu untuk dipertimbangkan kembali dengan sangat serius karena ini adalah pendorong ekonomi nasional, apalagi kalau nanti bisa kita jual ke pangsa pasar yang lebih global karena kita tahu ATR kemudian kita sebut Bombardier Dash 8 gitu ya, dan beberapa varian pesawat lainnya itu cukup banyak dipakai di negara lain. Jadi kenapa Indonesia tidak bisa ikut berkompetisi?